Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, semangat pagi, semangat BW, Jangan Amin. kasih jangan kendor. kasih kendor. Kasih kendor. Oke, mari kita ucapkan shalom buat semua saudara-saudari kita yang ada di BW 123. Shalom semua saudara-saudari, terima Shalom. kasih. Shalom. Waduh, lambaian tangan sukacita dan memberikan semangat ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, langsung kita tancap gas ya. Kita mau gaspol hari ini. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang mulia, di hadapan tahta kasih karunia-Mu kami merendahkan diri kami buka hati kami izinkan roh-Mu untuk mengambil alih seluruh kehidupan kami, agar tubuh jiwa roh kami dibasuh oleh api kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan hikmat marifat yang benar datang daripada hati-Mu ya Bapa. Berselubungkan kekudusan itu akan memberikan kepada kami pemahaman yang benar dalam menjalani kehidupan kami pada hari ini, jauh lebih baik daripada hari yang telah kami lalui kemarin. Engkau sudah menyertai kami senantiasa dalam perjalanan, pekerjaan, dan juga kehidupan kami hari lepas hari. Maka saat ini kami bersepakat untuk mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenarannya, karena kami percaya ada berkat-berkat yang luar biasa yang kami akan terima, yang telah Engkau siapkan dan Engkau akan tambahkan ya Tuhan. Bukan hanya berkat materi, tetapi yang terpenting terutama adalah berkat hikmat yang datang daripada-Mu. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya dan kami perkatakan ketika hadirat-Mu turun, Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka kehadiran-Mu akan mendatangkan kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, pemulihan, dan kekuatan yang baru, semangat yang terbarukan. Dan kami siap menjalani hari-hari kami dengan kemenangan yang Engkau berikan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati, pikiran ya, dan juga tubuh jiwa roh kita semuanya hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Kita semua yang ada di BW tentunya sebelum kita bekerja, kita harus memastikan kita hidup sebagai penyembah Allah. Karena pekerjaan yang kita kerjakan itu juga bisa menjadi satu media untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita yang bersyukur di hadapan Allah, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan dengan mulutmu Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup.
yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Haleluya. Ku katakan haleluya bagimu Tuhan. Hosana untuk karyamu, rancanganmu, berkat-berkatmu bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu. Dalam nama-Mu kami siap untuk menerima kebenaran yang memperlengkapi hidup kami hari ini. Haleluya. Mari umat yang percaya bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Jikalau ada yang bertanya, kenapa sih ikut BW? Nah, jawaban saudara apa? Yang paling gampang adalah BW itu sebagai sarana untuk bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan supaya semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, jadi sebelum bekerja, before work, kita butuh wisdom, BW juga ya. Before work, BW. Butuh wisdom, BW juga. Apa itu wisdom? Hikmat, ya kan? Ide, ya, insight yang baru. Lalu kemudian juga kita hidup harus sebagai penyembah-penyembah yang benar, karena itu yang dikehendaki Bapa pada zaman ini.
ya BW juga gitu ya Bapak Ibu. Ah, ah. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, ketika pengetahuan firman Tuhan kita itu ditambah, maka kita akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Ya, kenapa berkemenangan? Karena di dalam pengetahuan akan firman Tuhan kita sudah mengerti semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah hikmat Allah sendiri, lalu kemudian diilhami oleh pengertian dan juga hati dari Allah sendiri yang kita sebut Bapa. Lalu kemudian juga dari mulutnya lah kita akan mengerti mana kebenaran, mana keadilan dalam sikap kita yang diperlengkapi dengan kejujuran, sehingga kita tahu mana yang baik dalam konteks yang benar, mana yang benar yang akan mendatangkan hal-hal yang baik, ya. Karena kalau kita hanya sekedar baik tidak dalam konteks yang benar, maka kebaikan itu tidak akan mendatangkan kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu akan mendatangkan hal-hal yang baik, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, saya percaya juga bahwa ada mujizat juga, ya, di balik setiap pertumbuhan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Seperti hari ini kita mau langsung gas, ya, ke kitab 2 Raja-Raja. Belum. Betul ya, betul. Sudah 2 Raja-Raja. Hampir lupa ya, kita sudah masuk 2 Raja-Raja ya. Kemarin 2 Raja-Raja pasal 1. Oke. Baik. Kita mau siapkan semuanya tentunya. Sudah siapkan Alkitab saudara. Oke. Dan yang jangan lupa juga untuk disampaikan kepada orang-orang yang mungkin menganggap, oh BW ini sama dengan yang lain. Ya, sama, betul. Sumbernya adalah hikmat Allah dan firman Tuhan. Tapi ada sesuatu yang membedakan gitu ya. Apa itu? Di BW kita diberitahukan sesuatu yang sederhana dan aplikatif. Ya, ada bagian-bagian masing-masing ya. Jadi kalau ditanya, kok kayaknya ringan banget yang diajarin di BW? Memang karena hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan ini memang panggilannya seperti itu gitu ya. Itu panggilan saya dan Abuni dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi sesuatu yang sederhana dan aplikatif, relevan dalam kehidupan. Nanti ada bagiannya sendiri masing-masing yang mungkin lebih bukan rumit ya, tetapi dengan tujuan yang lain ya. Tapi yang penting ini sama-sama berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan juga berdasarkan apa yang tertulis secara konteks yang benar ya. Makanya terkadang saya selalu ngomong, oh ini dari tulisan yang aslinya artinya begini gitu ya. Tetapi ketika saya bilang tulisan aslinya, bukan berarti Alkitab kita palsu ya, jangan salah ya. Semuanya asli Bapak Ibu. Saya ingin memberikan sebuah tambahan lagi sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian, bahwa kitab 2 Raja-Raja ini adalah jilid kedua ya, yang terdiri dari satu kitab ya. Jadi ada satu kitab, ada 2 jilid sebelum dikanonisasikan menjadi satu buku yang disebut sebagai Injil atau kitab suci ya. Kenapa kitab ini dibagi 2? Karena pada tulisan aslinya itu terlalu panjang untuk dimuat dalam satu gulungan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di kedua kitab ini tertulis bagaimana sejarah bangsa Israel yang memang kita sudah lalui dari kitab 1 dan 2 Samuel. Jadi sama seperti kitab 1 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja juga mengisahkan sejarah dengan cerita-cerita yang khas ya, tentang bagaimana raja-raja Yehuda atau kerajaan selatan dari bangsa Israel, dan juga kerajaan-kerajaan utara yang biasa disebut sebagai raja-raja Israel ya. Dan itu dikisahkan secara bergantian sehingga kita bisa membandingkan apa yang sedang terjadi di kerajaan utara dan juga apa sih yang sedang terjadi di kerajaan selatan gitu. Apakah banyak peristiwa penting? Ada begitu banyak peristiwa penting ya. Nah, salah satunya adalah yang ditekankan nanti bagaimana kehancuran Yerusalem pada tahun 586
sebelum Masehi. Ya, bagaimana runtuhnya tembok Yerusalem, bagaimana proses terbakarnya bait Allah, dan akhirnya terbuangnya penduduk kota-kota, dan juga muncul yang namanya krisis iman di antara mereka yang masih hidup, ya. Tetapi Allah telah berjanji bahwa Yehuda itu akan dilindungi dan para rajanya akan memerintah selama-lamanya. Ya, jadi kalau misalnya Abuna ngomong begitu, bait Allah terbakar, Yerusalem hancur, berarti keturunan raja-raja dari keluarga Daud pun juga berakhir. Ya, ini peristiwa-peristiwa dalam sampai kepada nanti alurnya adalah bagaimana keluarga Daud dan juga keturunan-keturunannya pun mereka mulai mengalami masa akhir dari pemerintahan kerajaan mereka. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kepercayaan kepada Allah sedikit demi sedikit tuh mulai tereduksi gitu ya. Jadi mereka merasa Allah itu seakan-akan meninggalkan mereka, seperti itu ya. Kalau saya mau sampaikan lagi Bapak Ibu latar belakangnya, tertulisnya kitab dari dua gulungan ini, satu raja-raja, dua raja-raja ya, itu dilatar belakangi sekitar bagaimana sejarah kerajaan Israel dan Yehuda itu dalam kurun waktu kira-kira 300 tahun ya. 300 tahun ini kita akan melihat bagaimana interpretasi atau satu pandangan, satu pendapat, dan satu sudut pandang yang akan menjelaskan peristiwa penyebab kehancuran setiap peristiwa ya. Memang ada nilai-nilai tradisional yang juga ditekankan, ada sejumlah nilai-nilai nasihat peringatan ya, bagaimana melawan sikap tidak setia terhadap Tuhan, dan kembali diserukan kita harus taat kepada Allah ya. Nah, yang menarik adalah di kitab dua raja-raja ini kita akan masuk ke dalam peristiwa yang adikodrati. Salah satunya adalah bagaimana Elia itu naik ke surga ya, dijemput oleh kereta kencana ya, kalau istilah Indonesia bilangnya kereta kencana atau kereta kuda yang menyala-nyala, kira-kira seperti itu. Berarti kita akan temukan ya Abuna kisah ditawannya atau dibuangnya bangsa Israel di masa Babel. Ya, kita akan temukan di sini nanti ya. Ini akan semakin seru ya Bapak Ibu. Karena kan kalau berkait dengan begitu, yang saya katakan tadi semua sampai dibuangnya mereka ke Babel, itu adalah sejarah yang terjadi sampai tahun 722 sebelum Masehi, ketika bangsa Asyur datang, lalu mereka menaklukkan dulu nih kerajaan utara atau Israel. Bagaimana Samaria dihancurkan, kotanya diluluh lantakan, lalu penduduknya juga ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Nah, dengan demikian sisa di kerajaan selatan itu sebagai yang tersisa dalam status negara yang masih bebas dari penjajahan, kira-kira seperti itu ya. Sampai tahun 586 sebelum Masehi, yang akhirnya di tahun itu apa yang datang Bapak Ibu? Yang datang adalah Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel, ibu kota Yerusalem dihancurkan ya. Bait Allah diruntuhkan yang dibangun oleh Salomo, sebagian penduduknya ditawan dan diangkut ke Babel ya, masa Babelonia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perikop yang kedua nih Bapak Ibu yang terkasih ya. Di dua raja-raja pasal yang kedua ada pesan Tuhan yang bisa kita pertimbangkan sebagai sebuah pegangan seandainya terjadi sesuatu dalam peristiwa yang kita alami hari ini. Yang namanya peristiwa kan berarti kehidupan kita yang berlanjut hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan ya. Bisa teraplikasi di keluarga, bisa teraplikasi di pekerjaan, termasuk juga pelayanan, atau bahkan ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Elia naik ke surga ya. Oke, kita mau baca ya, dua raja-raja pasal yang kedua ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya,
Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Gitu ya. Nah, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Ya, sampai situ dulu Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya tuh besok ya, sampai nanti ayat ke-22. Sampai situ dulu. Yang menjadi pesan Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, ya, adalah kita lihat ada dua jawaban yang disampaikan oleh Elisa. Ya. Dua jawaban ini adalah aku juga tahu. Gitu. Ya. Apakah ini tendensinya sebuah emosi sesaat yang nadanya kesal? Bukan Bapak Ibu ya, tetapi lebih kepada sebuah prinsip. Ya, prinsip apa itu Abuna? Begini Bapak Ibu. Terkadang kita itu tidak cukup cermat untuk melihat waktu ketika kita sedang dalam pola kehidupan dan pekerjaan kita. Jam sekian, menit sekian, saya harus berangkat jam sekian, lalu kemudian hari ini harus begini ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada muncul hal-hal lain, sesuatu yang urgent misalnya, yang sifatnya darurat, sifatnya penting sekali, dan itu harus didahulukan. Berarti kan ada satu prioritas yang kita pertimbangkan dan itu harus berubah. Nah, dalam perubahan karena ada prioritas tambahan di dalam jadwal kita atau kegiatan kita, dengan terbatasnya waktu yang kita punya, tentu kita harus cermat. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, Elisa ini kan sedang mengikuti dalam perjalanan Elia. Ada satu tujuan, ada satu misi, ada satu planning, ada satu rencana yang besar, dan dia tahu mengenai hal ini. Bagaimana gurunya adalah Elia itu akan terangkat ke surga. Ya, kira-kira seperti itu tuh. Nah, hari ini atau misalnya besok atau nanti setelah BW, seandainya ada satu obrolan, ada satu topik, ada satu planning yang tiba-tiba menjadi tambahan dari jadwal kita, ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa belajar bahwa Elisa tidak mengadopsi perasaan sungkan, sehingga ia tetap kepada tujuan semula. Ya, jadi catatan hari ini adalah apa yang menjadi tujuan semula Anda itu jangan sampai menjadi tujuan yang kedua. Kenapa? Karena rasa sungkan. Contoh misalnya, suami kita sudah nunggu nih di dalam mobil. Lalu pas lagi keluar rumah, tiba-tiba ada tetangga yang lagi lewat di jalan. Lalu kemudian mengungkapkan sebuah topik pembicaraan mengenai hal yang baru saja didengar, ada di grup nih, di grup warga misalnya gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Terkadang kita rasa sungkan lalu kita ngobrol. Atau kita dalam persiapan, kita terima telepon lalu kita ngobrol. Sedangkan obrolan itu akan menjadi obrolan yang panjang. Jadi kita harus berani bersikap secara cermat. Kalau memang kita itu sudah terbatas waktu, kita punya rencana yang besar dan kita tahu tujuan semula itu apa, berarti tidak usah sungkan untuk tidak membicarakan itu. Gitu. Bagaimana kalau misalnya itu adalah hal yang sifatnya pertikaian, konflik Abuna? Kenapa sih kok kamu gini-gini? Biasanya kan suami istri begitu. Nah, kita pasti terkadang terbawa dan terpancing emosi untuk membahas pada saat itu.
Nah, Anda bayangkan waktu yang seharusnya bisa dilakukan dan dikerjakan secara cermat itu tereduksi atau terambil, sehingga apa yang menjadi tujuan semula menjadi tidak semula. Karena apa? Pasti ada keterlambatan. Lalu kemudian juga suasana hati kita juga jadi tidak baik. Berarti maksudnya Abuna kita menunda tuh pembicaraannya. Lebih baik menunda. Tapi kan rasanya tanggung, nggak kelar. Nah, itu kan perasaan kita, kedagingannya kita. Karena kalau kita mau tahu, kita mau telusuri, kenapa kita tidak perlu membicarakan ini. Nah, sama-sama setiap pihak ini harus bisa mengerti. Baik pihak yang sedang membicarakan, mengangkat topik yang pertama, itu juga harus memahami situasi orang yang dia ajak untuk membicarakan sesuatu yang akhirnya sudah mulai tendensinya itu ada tingkat emosional yang tinggi. Dua pihak ini harus sama-sama tahu bahwa ini bukan waktunya gitu. Dua pihak ini harus sama-sama tahu. Pihak yang mengangkat topik pun juga harus bisa menerima. Oke deh, kita tidak akan bahas ini sekarang, tapi nanti setelah kamu pulang kantor. Itu jauh lebih baik. Karena Anda kan tidak mau kan pasangan hidup Anda menjadi orang yang akhirnya dipandang terlambat dan tidak bertanggung jawab. Bukan hanya dia yang kelihatan buruk, Anda pun sebagai pendamping hidup akan terlihat buruk. Tidak disampaikan memang pada saat keterlambatan pasangan Anda, tapi pemikiran bahwa karena Anda yang membahas itu sesaat sebelum pasanganmu berangkat kerja, notabene jarak dari rumah ke tempat kerja juga jauh. Akhirnya malah membuat kena macet, hati jadi nggak enak, kerja ya nggak fokus. Jadi bagaimana Abuna? Kalau Anda tanya saya, lebih baik dua-duanya diam dulu. Bukan hanya karena masalah kalau lagi marah tuh diam, bukan cuma hal itu. Tapi kita harus juga bisa menahan diri. Ini bukan waktunya. Sama seperti halnya ketika kita lagi di meja makan. Ketika suasana lagi enak, memang ada sesuatu hal yang ganjel banget. Nah, saudara dan saya tuh harus tahu betul apakah ini waktu yang tepat dan saat yang benar untuk membicarakan hal ini. Itu harus dipertimbangkan. Kalau memang suasana yang lagi enak, gak usah diperbicarakan dulu. Lebih baik dibicarakan pada saat apa? Satu, pribadi. Ya. Karena kan membicarakan masalah pribadi tidak boleh di depan orang. Bahkan menegur pasangan kita, menegur anak-anak kita pun tidak tepat di hadapan orang. Apa yang kita anggap benar, itu akan dianggap buruk dan salah bagi orang lain. Tidak hanya mengubah suasana yang tadinya aman-aman saja, tetapi juga mengubah pandangan orang sebagai orang-orang yang selama ini mempelajari dan diam-diam menjadikan kita sebagai teladan dalam hidup mereka. Kan firman Tuhan berkata, hendaklah perbuatan baikmu itu terlihat oleh semua orang. Terangmu itu bercahaya. Supaya perbuatan baikmu itu kelihatan dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh, emang benar ya. Jadi orang Kristen itu beda. Kenapa? Beda cara mendidiknya. Apa bedanya? Kalau kita kan sebelum beda sama mereka. Mungkin mereka diajarin ya kalau negor itu nggak di depan orang. Kalau marahin anak itu nggak di depan orang. Negor karyawan itu nggak di depan orang. Lalu cara bersikap, bagaimana orang berbicara, mereka mau dengerin. Mereka mengambil sikap, badan itu terarah. Intinya satu bagian demi bagian itu sesuai dengan takarannya dan tujuannya. Sehingga tidak ada waktu yang dikorbankan. Kita tidak menjadi pribadi yang terlambat ke tempat di mana kita seharusnya berada di tepat waktu. Dan kita menjadi pribadi yang maksimal dalam etos kerja yang benar. Karena ketika pekerjaan saudara dikerjakan dengan hati yang dongkol, itu bukan karena masalah kitanya tidak profesional. Kita yang menyebabkan pasangan kita itu dongkol dalam bekerja. Bapak Ibu jangan salah, kita pun juga dapat bagiannya nanti. Karena segala sesuatu
itu akan dipertanggungjawabkan. Berarti penyebabnya juga dipertanggungjawabkan. Lalu yang meladeni pun juga akan dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana bagi Elisa satu tujuan yang pertama ini yang terpenting. Jadi jangan mampir-mampir gitu. Oh sekalian nih lewat. Oh sekalian kita bicarain. Jangan. Kita mau pelayanan. Udah. Hal yang mengganjal di hati gak usah dibicarakan dulu. Fokus dulu dengan apa yang akan kita kerjakan. Bagaimana kalau gak dibicarakan nanti jadi ganjelan? Bapak Ibu, apakah Anda tidak percaya bahwa ketika engkau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dalam pelayananmu, dengan sendirinya Ia akan bekerja dan berperkara dalam hidupmu. Amin. Sehingga yang tadinya berpotensi didomplengi sama iblis, itu tidak didomplengi oleh iblis, tetapi diberikan kesejukan. Hati yang tadinya panas akan disejukkan dulu. Sehingga ketika nanti pada saat yang tepat membicarakan masalah itu dan topik itu dalam pikiran yang sehat. Nah, pandangan kita pun juga pasti normal, tidak berat sebelah. Kita membicarakannya juga enak, dan energi kita tidak terbuang sia-sia. Ya, sungguh besar hikmat Allah yang bisa kita dapatkan hari ini. Mungkin ini satu hal yang sederhana dan kecil, bahkan hampir tidak terpikirkan untuk dibicarakan. Tapi saudara, berapa banyak kita mengorbankan energi kita, bahkan kita menjadikan pasangan hidup kita tuh kerja gak maksimal. Atau kita pergi dari rumah, lalu meninggalkan kedongkolan di dalam hati. Baik yang pergi melangkah keluar rumah, ataupun orang yang tinggal di dalam rumah. Jadi lebih baik apa? Lebih baik tidak usah dibicarakan dulu. Ya. Kalau Anda tanya kenapa, ini sesuai dengan apa yang diajarkan. Di Pengkhotbah pasal 3. Kita tutup dengan satu ini ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Jadi kalau memang udah gak perlu ya sudah. Bukan berarti gak penting gitu. Dan kita pun juga yang mengangkat topik, kita juga gak boleh lah terlalu sensitif. Kamu anggap saya gak penting, lebih penting pekerjaan kamu. Loh ya jelas dong. Kalau kita mau real and fact, ketika pasanganmu terlambat, bukankah itu berpotensi dia akan digantikan orang lain? Kalau digantikan orang lain, bukankah itu akan merugikan dirimu sendiri? Emang gampang cari kerja? Emangnya gampang untuk memberikan sebuah rasa kepercayaan kepada yang memimpin kita dalam pekerjaan? Apalagi kalau pekerjaannya itu jasa. Apa sih yang dilihat? Yang dilihat adalah apa? Iya, ketepatan waktu dan kepercayaan. Kalau orang udah gak percaya, orang gampang menggantikan kita, Bapak Ibu. Kita gak boleh egois. Nanti kalau pekerjaannya hilang, kita meraung-raung sama Tuhan, minta pasangan kita dikasih pekerjaan. Padahal gara-gara kita, pasangan kita itu jadi kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan. Mungkin diawali dengan hal seperti itu. Ya, dan gak mungkin kan pasangan kita itu tidak akan mungkin mengatakan, kenapa terlambat Pak? Lalu, atau kenapa terlambat Bu? Gak mungkin pasangan kita akan ngomong, ya tadi suami saya atau istri saya, dia lagi bahas mengenai masalah keluarga, lalu kami sempat ribut. Kan nggak mungkin, karena itu akan mengurangi apa? Mengurangi profesionalitas dia sebagai seorang pekerja yang profesional. Jadi bagi para istri, para suami, para rekan kerja mau meeting, ada satu ganjalan hati, udah fokus meeting dulu. Setelah meeting, bawa dulu ke Tuhan. Tuhan, kapan nih kira-kira saya ngomong sama dia? Tapi kalau seandainya Tuhan tidak mengizinkan saya, semua mepet dan akhirnya itu masalah terlambat deh kalau diomongin. Berarti saudara, jangan paksakan untuk bicara. Berarti Tuhan menahan dan sedang mengerem. Ini nggak perlu dibicarakan. Ketika seperti asap yang kelihatan, Tuhan izinkan, dibiarkan sampai kabut itu menipis dan akhirnya hilang. Berarti memang itu yang Tuhan mau. Apa yang harus kita lakukan? Ya lepaskan pengampunan lah.
Lalu kita belajar dari apa yang sedang Tuhan nyatakan gitu loh. Apa sih yang Tuhan mau? Oh, ternyata memang gak perlu dibicarakan. Oh, ternyata memang mungkin gara-gara saya juga. Jadi tidak ada yang namanya diboncengi oleh iblis. Pengkhotbah pasal 3, di perikopnya saja itu sudah jelas. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, coba taruh tangan di dada sama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari kita pejamkan mata, kita renungkan baik-baik yang Roh Kudus sampaikan hari ini. Mari kita belajar, jangan menjadi penyebab kegagalan pekerjaan pasangan kita. Mari kita belajar, jangan menjadi penyebab perusak suasana yang sedang baik. Mari kita belajar, jangan jadi pribadi yang egois, yang inginnya itu kita lega dan plong sendiri, tapi kita tidak memikirkan efek domino atau efek yang mengikutinya selanjutnya. Apa artinya hati kita plong, tapi itu meninggalkan luka dan goresan yang lebih dalam, dan itu mengakibatkan kegagalan, pandangan buruk kepada orang-orang di sekitar kita, terlebih lagi rekan kerja kita yang pada akhirnya akan jadi satu tim, atau perusahaan kita, atau suasana kerja di kantor jadi nggak enak, suasana pelayanan juga jadi nggak enak, apalagi suasana di rumah jadi nggak enak. Dan mari kita belajar untuk tidak memaksakan. Kalau memang sesuatu dan Tuhan selalu cegah untuk tidak membicarakan, jangan pernah paksakan yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ketika kita coba mengerti, bagaimana jikalau Tuhan menginginkan apa yang ingin kita bicarakan, bagi Tuhan tidak ada masa dan waktunya untuk membicarakan ini. Karena kalau kau bicarakan ini akan menyebabkan malapetaka yang besar. Tidak semuanya, tidak seluruhnya. Terkadang Tuhan mau kita belajar. Oke, saya tahu. Apakah harus dibicarakan? Cukup, tidak usah dibicarakan. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Sama seperti yang kita lakukan saat ini, berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. 1 Petrus 5:7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala pertanyaan-pertanyaanmu itu kepada Tuhan yang membuatmu khawatir. Ia sendiri yang akan meluruskan jalanmu. Jadi apa yang perlu engkau khawatirkan lagi? Karena ada hal yang memang perlu dan patut dipertanyakan dan dibicarakan. Namun jikalau kita pun menyadari, ini kalau saya bicarakan, ini akan merusak segalanya. Ini kalau saya nyatakan, ini akan mengacaukan segala sesuatunya. Mari kita belajar menjadi pribadi yang hanya melihat kepada tujuan semula. Karena dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang berhasil. Kita tidak mengorbankan pasangan hidup kita. Kita tidak mengorbankan waktu yang berharga. Dengan demikian, kehidupan pun akan kita nikmati dengan keharmonisan yang memang berjalan bukan dengan kehendak kita pribadi, tetapi karena Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatunya. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Dan biarlah kita semua diperlengkapi oleh hikmat yang benar, agar kita menjadi pemimpin yang bijak, tidak meninggalkan luka buat orang yang kita pimpin. Kita pun menjadi bagian dari tim atau keluarga atau pasangan hidup yang benar dan menjadi sukacita, tidak menjadi perusak suasana dan penyebab kerusuhan dalam keluarga. Agar kita menjadi berkat. Terang kita bercahaya, orang-orang di sekitar kita melihat apa yang kita kerjakan baik adanya, dan mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Sama seperti halnya hari ini, ada waktunya untuk saudara
dan saya tergabung di BW. Setelah ini Anda bekerja, dan ada waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Namun jangan lupa ada waktunya juga kita jadi berkat. Ada waktu untuk kita boleh melangkah. Saat ini ada waktu untuk kita mendoakan saudara-saudari kita. Salah satunya adalah kita boleh bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Ibu Teresia sudah kembali ke rumah. Tuhan berkati Pak Martin dan juga Bu Natasha. Dan juga Tuhan berkati juga keluarga-keluarga besar dan tim dokter. Obat-obatan yang sedang diberikan, semua proses ini Tuhan menyertainya. Tuhan juga berkati Ibu Justin, biar pemulihan dalam sakit dan kelemahannya itu terjadi. Kami percaya cucu Ibu Duma, Aurelia juga mengalami kesembuhan dan juga pemulihan. Secara selanjutnya kami juga berdoa untuk Ibu Dora Gunawan yang saat ini sedang mengalami gangguan, yaitu vertigo di kepalanya. Kami mau perkatakan ya Tuhan, kami mau perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami hardik demi nama-Mu yang kudus, segala sakit penyakit dan rasa ketidakseimbangan, vertigo yang menyerang Ibu Dora Gunawan, oma kami yang terkasih, mama tersayang, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama sebagaimana Engkau pulihkan kaki dari Oma Yei yang sudah tidak bengkak, Engkau pulihkan juga Oma Dora dari sakitnya. Karena bilur-bilur-Mu itu berkuasa. Dan perkataan orang benar sanggup untuk mengusir segala yang mengganggu, termasuk sakit penyakit. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, di bawah nama Tuhan Yesus ini, kuasa di atas langit, kuasa di bumi dan di bawah ini bertekuk lutut, sehingga tidak akan bisa melawan kuasa daripada nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat umat manusia, Allah yang menyertai, Allah penyembuh. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya doa ini berkuasa. Doa ini Engkau dengar dan Engkau akan menjawabnya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, sama sebagaimana berkat yang kami terima, yang datang di hadapan kami saat ini. Bapak Ibu sekalian, dengan iman, jikalau engkau percaya, engkau boleh katakan amin ketika saya memperkatakan ini. Diberkatilah ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, sebab berkat surgawi ada pada langkah kehidupanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah perencanaan masa depanmu, diberkatilah anak-anak, cucu dan keturunan-keturunanmu, diberkatilah perusahaanmu dan karyawan-karyawatimu, diberkatilah pemikiranmu, dan diberkatilah kesetiaanmu. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah masa mudamu, dan diberkatilah juga masa tuamu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, mencurahkan rohnya yang kudus, dan memenuhi kehidupanmu, mengambil alih segala yang selama ini tidak benar, dan meletakkan kebenaran di dalam hikmat marifat yang datang dari Bapa di sorga. Sama sebagaimana berkat Tuhan yang datang kepada kita sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan hikmat yang Roh Kudus sampaikan hari ini, sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Thank you Abuna, thank you Abuni. Ya. Jadi jangan sungkan untuk menunda ya. Tapi maaf, mohon izin ibu-ibu kalau ada beli sayur sama tukang sayur, ya
Jangan menunda ketika tukang sayur udah nanya, Bu, ini semuanya berapa? Maaf, firman Tuhan hari ini saya tidak boleh sungkan untuk menunda. Jadi saya bayarnya besok ya. Gitu. Oke, ya itu hanya sebagai sebuah penyemangat saja. Pokoknya Bapak Ibu, kalau ada lagi yang bertanya, kenapa sih kamu ikut BW lagi besok pagi-pagi? Kata Abuna, hidup kita itu harus aman-aman saja. Supaya kita apa Bapak Ibu? Amin, Amin. amin Amin. selalu. Iya. Jadi mari kita hidup apa Bapak Ibu? Aman-aman Amin saja. saja. Supaya kita hidup apa Bapak Ibu? Amin, amin Amin, selalu. amin, amin. Selalu. Terima kasih ya Bunda. Terima Terima kasih kasih. ya. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih ya Bunda, Abni, Terima kasih ya Bunda. Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bunda. Shalom Abuna, Bapak dan Abuni, Ibu, terima kasih banyak. semuanya Tuhan bapak-bapak, memberkati. ibu-ibu. Makasih ya sudah meluangkan Amin. waktu untuk kita bertumbuh di dalam BW ini. Semoga jadi Amin. berkat bagi orang banyak. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Tetap semangat ya. Apa Bapak Ibu? Apalagi slogan kita? Tetap semangat. Semangat. Jangan Iya. Sorry. Tetap sehat, selalu semangat dan menjadi berkat. Jangan kasih kendor. kendor. Iya. Selalu Sampai jumpa hadir besok ya Bapak Ibu. Dadah. Dah. Amin. Dadah. Bye Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom. Dadah. Shalom.